Tujuan mulia apapun, ketika tidak sesuai dengan minat anak, maka tidak akan membuat anak bahagia. Selamat pagi, salam sejahtera. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan saya Yudis Febrian, perwakilan dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Secara tegas dan lugas saya menolak mosi perdebatan kali ini, yakni Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi utama, di sini saya akan menyampaikan poin-poin ketidaksepahaman saya dengan apa yang telah tim pemerintah sampaikan. Dewan juri yang kami hormati, pertama, sebenarnya di sini rekan-rekan dari tim pemerintah tidak bisa membedakan antara bakat dan minat. Dewan juri yang terhormat, karena minat merupakan sesuatu yang membuat anak tertarik, sedangkan bakat merupakan kemampuan bawaan yang telah dimiliki anak pada bidang tertentu. Sebagai salah satu contoh, Anda yang sebetulnya berbakat di bidang tertentu, namun karena satu dan lain hal sehingga Anda tidak mendalami bakat tersebut. Setidaknya akan ada dua reaksi ketika seseorang mengalami situasi ini, di mana yang pertama, Anda justru akan menikmatinya, kemudian potensi terburuknya adalah Anda juga akan menyesal dan berandai-andai jika dulu lebih memilih menekuni minat Anda. Bagi mereka yang menyesal dan pada saat ini telah menjadi orang tua, setidaknya ada harapan bahwa anak mereka akan mengembangkan minat mereka sukses dan dapat dikembangkan. Namun, tidak jarang pula ketika orang tua sudah mendesain pendidikan bagi anak mereka berdasarkan bakatnya, sang anak malah tidak berminat mendalami bakatnya tersebut. Sebaliknya, sang anak justru akan memiliki minat yang sama sekali tidak berkaitan dengan bakatnya. Apabila rekan-rekan dari tim pemerintah mengatakan bahwa seorang anak dileskan untuk mengikuti kelas biola untuk menjamin masa depan anaknya dan untuk mendapatkan uang dari bakatnya tersebut, apabila rekan-rekan dari tim pemerintah akankah dapat menjamin hal tersebut atau tidak? Karena menurut saya tidak dapat menjamin hal tersebut dikarenakan apabila anak tersebut terpaksa dalam menjalankan les biola tersebut karena tuntutan dari orang tuanya, lalu anak tersebut akan mengalami penyimpangan gangguan menentang di mana nantinya anak tersebut tidak akan belajar dengan benar, yang menyebabkan anak tidak akan bahagia. Dewan juri yang terhormat, selain daripada itu, hal yang paling buruk akan terjadi adalah sikap anarkis kepada anak, dan jelas apabila anak tersebut bersifat anarkis, maka masa depannya akan rusak. Dewan juri yang terhormat, dan yang diidam-idamkan oleh tim pemerintah tidaklah dapat dibenarkan. Even if mereka pun sukses karena bakat mereka yang dipaksakan sejak kecil, di sini anak tersebut tidak akan bahagia karena tidak sesuai dengan bakat yang mereka inginkan. Setiap anak memiliki kecerdasan yang jamak, Dewan juri yang terhormat, yang kadang tidak dapat disadari oleh orang tua, sehingga orang tua hanya mengasah pada satu kecerdasan saja. Di sini saya akan masuk ke dalam argumentasi saya mengapa saya menolak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Di mana argumentasi yang pertama saya adalah kebahagiaan adalah pondasi. Anak sukses tak bahagia tak ada gunanya, karena minat merupakan cikal bakal kesuksesan. Dewan juri yang terhormat, tentu semua orang tua berharap bahwa minat dan bakat anak mereka dapat selaras sehingga anaknya dapat melejit dan lebih cepat untuk meraih kesuksesan di bidangnya. Namun jika minat dan bakat ternyata tidak sejalan dengan orang tua, lebih baik untuk mendukung minat anak agar anak dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan bahagia. Dikarenakan tanpa minat seorang tidak akan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Dewan juri yang terhormat, kita ambil contoh seperti Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau merupakan memiliki bakat di bidang seni, yaitu melukis. Dewan juri yang terhormat, tetapi minat beliau di bidang militer. Pada akhirnya Pak SBY sukses dalam menjalankan tugasnya pada bidang militer. Setidaknya ada dua alasan mengapa mendukung minat anak dianggap lebih penting daripada mengembangkan bakat anaknya. Dimana yang pertama, anak adalah cikal bakal kesuksesan. Jika diterjemahkan secara sederhana, minat adalah motivasi untuk mencoba atau mengetahui sesuatu yang lebih dalam. Keinginan atau hasrat adalah bahan bakar bagi motivasi anak ataupun antusiasme dalam melakukan sesuatu. Dewan juri yang terhormat, sementara motivasi adalah salah satu faktor, jika bukan faktor utama, yang menentukan kesuksesan seorang anak baik di tingkat individu maupun sosial. Banyak contoh figur-figur terkenal yang sangat sukses di bidangnya karena mereka adalah orang-orang yang memiliki motivasi yang kuat di bidang yang mereka tekuni. Dewan juri yang terhormat, dalam konteks yang lebih spesifik yaitu pengembangan karir, sering pula kita menjumpai
bahwa orang yang memiliki motivasi untuk melakukan suatu pekerjaan memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima di suatu perusahaan dan berhasil di dalam pekerjaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seorang anak memiliki keinginan atau hasrat yang kuat untuk memiliki sesuatu, ia cenderung akan melakukannya dengan lebih baik, lebih akurat, lebih cepat, dan lebih berkualitas dibandingkan dengan anak yang kurang antusias terhadap hal tersebut. Kalaupun anak tersebut tidak langsung berhasil di awal, ia akan dengan sukarela mencurahkan waktu dan tenaganya untuk mencoba terus sampai berhasil tersebut. Sukses dalam prestasi dan mencapai materi tidak akan memberikan manfaat yang signifikan jika seorang tidak akan bahagia dengan jalan terhormat. Seorang anak yang dianggap sukses seperti memiliki karir yang sukses, penghasilan yang tinggi, atau memiliki prestasi akademik yang luar biasa, tetapi mereka tidak bahagia akan menghadapi kesulitan dalam menikmati hasil dan pencapaiannya tersebut. Mereka mungkin terjebak dalam siklus kebutuhan yang tidak pernah puas dan merasa kosong secara emosional. Akibatnya, prestasi yang dicapai tidak akan memberikan kepuasan sejati dan mereka mungkin merasa tidak akan berdaya atau memiliki arti dalam hidup mereka. Kemudian, argumentasi kedua saya adalah bakat tanpa minat cenderung tidak akan tumbuh. Bakat dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya gift atau bawaan dari lahir dari jalan terhormat. Oleh karenanya, setiap orang memiliki bakatnya masing-masing. Namun, bakat tidak akan menghasilkan apa-apa ketika cenderung mati jika tidak didukung oleh minatnya. Dalam perdebatan kali ini, saya akan memberikan suatu rekomendasi atau mekanisme solusi, yaitu dengan cara memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih minat yang mereka inginkan, serta menghormati preferensi dan keinginan anak. Penting bagi orang tua untuk menghormati preferensi dan keinginan dari seorang anak mereka, termasuk dalam memilih jalur karir yang ingin mengembangkan potensi seni mereka. Anak yang berbakat dalam bidang seni mungkin memiliki minat dan keterampilan di bidang lain yang tidak berhubungan dengan seni. Mekanisme solusi ini dapat menekankan pada bahwa orang tua harus mendukung anak dalam mengeksplorasi minat mereka secara luas dan memberikan mereka kesempatan untuk memutuskan sendiri apa yang mereka inginkan. Sekian dan terima kasih.